Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sapitri dengan NIM 20059082 dari jurusan Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kasus 1, Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Erli Mulyani, yaitu soal ini diambil pada buku Akuntansi Manajerial karya Garrison dan Noren, edisi 14, buku 1, yang mana soalnya ada pada halaman 257 sampai 258, kasus 5.32, yaitu struktur biaya, titik impas, dan target laba. Baik, untuk soalnya sendiri yaitu Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan. Berikut untuk tahun depan anggaran laporan laba ruginya. Kemudian, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% yang awalnya 18%. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir ini. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen tersebut. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu dengan total gaji, yaitu $700.000, termasuk kompensasi karyawannya. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasinya sebesar $200.000 per tahun. Kemudian untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Nah, selanjutnya di sini diminta 5 buah penyelesaian. Yang pertama, laporan laba rugi dalam format kontribusi untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%, jika naik menjadi 20% dan jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Untuk soal yang pertama, jawaban yang telah saya cari yaitu seperti pada PowerPoint-nya. Yang pertama untuk agen independen tidak berubah yaitu 18% yang semula. Sebelumnya, laporan laba rugi format kontribusi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada penjualan, beban variabel, margin kontribusi, yang mana margin kontribusi ini adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan dikurangi dengan beban variabel. Kemudian ada juga beban tetap atau biaya tetap, kemudian barulah didapatkan laba atau rugi dari operasi pada perusahaan Marston Corporation. Untuk yang pertama, independen tidak berubah, komisinya tidak berubah yaitu 18%. Di sini untuk penjualannya 30 juta dolar didapat dari soal pada anggaran laporan laba ruginya yaitu pada anggaran penjualan ini yaitu penjualan 30 juta, biaya variabel untuk komisi 18% yaitu 17.400.000, biaya tetapnya 2.800.000. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam jawaban format kontribusi, laporan laba rugi format kontribusi.
Nah, yang penjualan 30 juta dolar, kemudian dikurangi dengan biaya variabel, di mana biaya variabel ini terdiri dari biaya produksi yang terdapat pada soal, yaitu 17.400.000 dolar. Kemudian komisinya, komisi di sini tidak berubah, yang semula 18%, jadi 18% dikali dengan 30 juta penjualan, 30 juta dolar penjualan, maka hasilnya 5.400.000. Kemudian ditambahkan sehingga total biaya variabelnya yaitu 22.800.000. Margin kontribusi untuk komisi 18% yaitu 30 juta dikurang 22.800.000 sehingga didapat margin kontribusinya 7.200.000. Nah, untuk biaya tetapnya ada 3 macam. Yang pertama produksi. Produksi ini kita dapat pada biaya tetap pada soal yaitu 2.800.000. Kemudian ditambah pada keterangan soal bahwa beban iklan tetapnya 800.000 didapat dari soal. Soalnya di sana terangkan bahwa beban iklan tetapnya 800.000 dan juga beban administratifnya 3.200.000. Nah, jadi didapat total biaya tetapnya yaitu 6.800.000 sehingga laba yang didapat dari penjualan dari komisi agen 18% yaitu sekitar 400.000 dolar. Laba ini sama dengan hasil anggaran laporan laba rugi yang ada pada soal di awal, yaitu 400.000 dolar. Karena anggaran laporan laba rugi di awal, manajer Marstonnya menggunakan anggaran 18% komisi penjualannya. Kemudian untuk yang berbeda pada anggaran laporan laba rugi di soal dengan laporan laba rugi format kontribusi ini hanya terletak pada formatnya saja. Kalau anggaran laporan laba rugi format kontribusi ada penjualan dikurang biaya variabel, kemudian didapatkan margin kontribusi, kemudian dikurangkan dengan biaya tetapnya, baru didapat laba atau rugi neto operasinya. Kemudian untuk soalan yang kedua yaitu apabila tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Hampir sama seperti yang komisi agennya 18%, hanya berbeda pada komisi 18%-nya. Jadi penjualan tetap 30 juta, biaya variabel untuk produksinya tetap 17.400.000, komisinya 18%. 18% ini dikali dengan 30 juta, maka didapat 6 juta. Sehingga total biaya variabelnya 23.400.000. Untuk margin kontribusinya sendiri, hasilnya 6.600.000. Hasil dari pengurangan 30 juta dolar dikurang 23.400.000. Kemudian dikurangi biaya tetapnya. Biaya tetap untuk produksinya sama 2.800.000, beban iklannya tetap yaitu 800.000 dan beban administrasinya 3.200.000, hampir sama karena hanya berbeda pada komisinya yaitu 18%. Jadi total biaya tetapnya 6.800.000 sehingga didapat rugi. Karena hasil dari margin kontribusi dikurang dengan total biaya tetap yaitu minus 200.000 dolar. Sehingga apabila perusahaan meningkatkan komisi penjualan menjadi 20%, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian sebesar 200.000 dolar. Berbeda jika tadi perusahaan menggunakan komisi penjualan 18% yang mendapatkan laba sebesar 400.000 dolar.
Selanjutnya, alternatif yang ketiga yaitu apabila perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Pada laporan laba rugi kontribusi, jika memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri sedikit berbeda karena ada perhitungan-hitungan biaya baru yang dihitung oleh manajer milestone-nya, yang mana yaitu penjualannya tetap 30 juta, biaya variabel untuk produksinya tetap 17 juta, untuk komisinya, mohon maaf, ini harusnya 10% bukan 18%. Jadi untuk komisinya 10% dari 30 juta yaitu 3 juta, hingga total biaya variabel 20 juta 400 dan margin kontribusinya 9 juta 600. Nah, untuk biaya produksinya, sendiri, tuh 2.800.000. Sama seperti pada soal 2.800.000, yang bedanya hanya pada beban iklan tetap dan administrasi tetapnya. Di mana beban iklan tetapnya yang semula 800 menjadi 1.300.000, di mana pada soal diterangkan bahwa manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000. Jadi 800.000 biaya yang di awal ditambah dengan perkiraan dari manajer yaitu 500.000. Jadi 800.000 ditambah 500.000 menjadi 1.300.000. Kemudian beban administrasi tetapnya juga berubah, yang semula 3.200.000 menjadi 4.500.000 karena ada biaya tambahan yang diperkirakan oleh manajer milestone, yaitu penambahannya pada total gaji untuk tenaga penjualnya 700 dan juga beban perjalanan dan hiburan 400 serta gaji manajer penjualan dan karyawan pendukungnya 200. Jadi beban administrasi tetapnya 3.200.000 ditambah 700.000 ditambah 400.000 ditambah dengan 200.000, maka hasilnya 4.500.000. Sehingga total biaya tetap dari laporan laba rugi jika menggunakan tenaga penjualnya sendiri yaitu 8.600.000. Sehingga didapat laba neto operasi yaitu 1 juta. Hasil dari 9.600.000 dikurangkan dengan 8.600.000. Sehingga laba yang didapat oleh Milestone Corporation jika memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri yaitu 1 juta dolar. Lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan menggunakan tenaga penjualan walaupun dengan komisi, baik dengan komisi 18% maupun dengan komisi 20%. Selanjutnya yang untuk soal kedua, diminta untuk menghitung titik impas Milestone Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi jika tingkat komisi agen tidak berubah 18%. Yang kedua, jika tingkat komisi I menaik menjadi 20% dan jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Yang pertama yaitu BEP dalam nilai penjualan jika komisi agen tidak berubah yaitu 18%. Untuk mencari titik impas dalam nilai penjualan, yang pertama kita harus mencari rasio margin kontribusinya. Rumusnya yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Rumus ini ada pada halaman 217 di buku akuntansi manajerial. Ada tiga rumus yang bisa didapat untuk mencari rasio margin kontribusi, yaitu yang pertama margin kontribusi dibagi penjualan,
atau yang kedua penjualan dikurang beban variabel dibagi penjualan, dan yang terakhir yaitu 1 dikurang rasio beban variabel dibagi penjualan. Nah, untuk soal pada kasus ini kita menggunakan rumus margin kontribusi dibagi penjualan, yaitu margin kontribusi yang didapat dari laporan laba ruginya 7.200.000 dibagi penjualannya yaitu 30 juta, sehingga didapat rasio margin kontribusinya sebesar 24%. Selanjutnya, hasil rasio MK ini bisa kita dapatkan titik IPAS dalam dolarnya. Dengan rumus, kita mengambil rumus nilai penjualan dalam dolar untuk mencapai titik impas, yaitu sama dengan beban tetap dibagi rasio margin kontribusinya. Rumus ini saya dapat pada buku akuntansi manajerial halaman 225. Jadi biaya tetap kita dapat dari laporan laba rugi di jawaban soal sebelumnya, yaitu 6.800.000 dibagi rasio MK yang telah kita cari yaitu 24%, sehingga didapat BEP dalam nilai penjualan yaitu sebesar Rp28.333.333 Yang kedua, jika tingkat komisi agen naik menjadi 20%, yaitu berbeda hanya pada margin kontribusinya, yaitu di sini 6.600.000 dibagi dengan 30.200 sehingga didapat rasio MK-nya 22%. Kemudian untuk BEP dalam dolarnya, biaya tetap sama kita ambil dari laporan laba ruginya 6.800.000 dibagi dengan 22% sehingga didapat BEP atau titik impas dalam nilai penjualan yaitu sebesar 30.909.90,91. Selanjutnya, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri, titik impasnya yaitu rasio MK-nya, rasio margin kontribusinya didapat 32%, sehingga titik impas dalam dolar didapat 26.875.000. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu mengacu pada jawaban pada soal 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya 30 juta dolar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Untuk mencari volume penjualan, kita bisa menggunakan target penjualan dalam dolar. Rumusnya yaitu biaya tetap dikurang target laba atau rugi operasi dibagi dengan rasio MK. Rumus ini saya dapat pada halaman 223, yaitu jika perusahaan penjualannya 30 juta dolar dan menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Nah, dari rumus yang ada, biaya tetapnya pada tenaga penjual sendiri yaitu 8.600.000 dikurang dengan target laba atau rugi operasi, di mana target laba atau rugi operasi ini kita dapat dari rugi neto operasi pada laporan laba rugi format kontribusi sebelumnya, yaitu jika menggunakan peningkatan 20%, jika penjualannya dengan komisi 20%, maka akan mengakibatkan rugi 200.000 dolar. Sehingga
di sini biaya tetapnya dikurang, yaitu 8.600.000 dikurang 200.000 dolar. Dibagi rasio MK. Rasio MK di sini kita ambil dari tenaga penjualnya sendiri. Karena yang ditanya yaitu jika volume penjualan jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, yaitu 32% yang telah kita cari di soal sebelumnya. Sehingga didapatkan volume penjualan yaitu sebesar 26.250.000 dolar. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen ataupun mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Nah, untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri, maka kondisi ini akan terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misalkan X sama dengan total pendapatan penjualan, maka total biaya pertama sama dengan total biaya kedua. Di mana untuk total biaya ini ada total biaya variabel dengan total biaya tetap untuk opsi yang pertama. Untuk total biaya kedua yaitu total biaya variabel kedua ditambah total biaya tetap kedua. Di mana bisa didapat 78% X. X-nya yaitu total pendapatan penjualan ditambah biaya tetap pada opsi pertama yaitu 6.800.000. Kemudian sama dengan 68% didapat dari soal sebelumnya. Ditambah dengan total biaya tetapnya 8.600.000. Dapat dilihat pada laporan laba rugi yang ada pada soal sebelumnya. Sehingga 78% dikurangkan dengan 68% X sama dengan 10% X. Kemudian yang 8.600.000 kita kurangkan dengan 6.800.000 didapat hasil 1.800.000. Sehingga total pendapatan penjualan yaitu sebesar 18 juta dolar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa perusahaan Marston lebih baik memperkerjakan staf penjualan sendiri, karena hal ini akan meningkatkan laba operasi perusahaan. Laba bersih operasi perusahaan jika memperkerjakan staf penjualannya sendiri yaitu sekitar 1 juta dolar. Sedangkan jika perusahaan mempekerjakan agen independen dengan komisi 20% akan mengakibatkan kerugian 200.000 dolar. Jika perusahaan mempekerjakan agen independen dengan komisi 18% akan mendapatkan laba sekitar 400.000 dolar. Sehingga lebih baik perusahaan memperkerjakan staf penjualan sendiri karena akan meningkatkan laba perusahaan sebesar 1 juta dolar. Sekian penjelasan jawaban dari tugas kasus 1 dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengertian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.